Suara gemuruh yang mengerikan ini, tanah yang bergetar di bawah kakimu. Tunggu dulu, itu perutku. Atau mungkin itu Gunung Adams di negara bagian Washington yang sedang bangun. Gunung ini adalah gunung berapi terbesar di negara bagian itu, baik dari segi luas maupun volume, dan baru-baru ini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah ribuan tahun diam. Para ilmuwan telah melihat peningkatan aktivitas seismik yang mengkhawatirkan di sekitar gunung tersebut. Dan karena letusan terakhir di sini terjadi antara 3.800 hingga 7.600 tahun yang lalu, manusia masih berada di zaman batu pada saat itu. Riuhan mendadak ini membuat para ilmuwan bisa dibilang penasaran. US Geological Survey dengan cepat memasang stasiun seismik sementara di sekitar Gunung Adams untuk memantau situasi. Pada saat yang sama, mereka meyakinkan masyarakat bahwa tidak perlu panik. Gunung Adams memang tidak setinggi Gunung Rainier yang lebih terkenal, namun gunung ini membentang sangat luas, menjadikannya gunung berapi aktif terbesar di Washington. Menariknya, tercatat sebelum September ini, Gunung Adams hanya satu gempa kecil tiap 2-3 tahun sejak 1982. Lalu, Observatorium Gunung Berapi Cascades dan Jaringan Seismik Pacific Northwest mendeteksi 6 gempa bumi yang mengejutkan hanya dalam 1 bulan, yaitu September. Semua gempa ini sebenarnya sangat kecil, dengan magnitudo berkisar antara 0,9 hingga 2 pada skala Richter. Artinya, gempa itu sangat lemah hingga tak terasa di permukaan. Citra satelit pun memastikan tidak ada deformasi tanah di wilayah tersebut. Saat ini, USGS menetapkan status Gunung Adams tetap hijau atau normal, jadi tak perlu khawatir tanah terbuka dan menelan kota-kota. Namun, aktivitas seismik terbaru ini mendorong lembaga tersebut untuk memasang peralatan tambahan demi pemantauan yang lebih akurat. Jaringan yang diperluas seperti ini akan membantu para ilmuwan mendeteksi bahkan gempa terkecil yang akan membantu mereka memahami apa yang terjadi di bawah Gunung Adams. Peralatan tambahan ini juga bisa memberikan petunjuk apakah aktivitas terbaru ini merupakan sinyal letusan di masa depan atau hanya anomali acak. Jika Gunung Adams akhirnya meletus, kemungkinan besar ia akan menghasilkan aliran lava yang bergerak lambat, bukan letusan eksplosif seperti Gunung St. Helens. Bagaimanapun juga, letusan-letusan sebelumnya hanya menghasilkan aliran lava yang menempuh jarak beberapa mil dari gunung, jadi itu bukan hal yang perlu kita khawatirin. Hal yang jauh lebih berbahaya adalah lahar. Lahar merupakan aliran lumpur saat abu vulkanik, batuan, batu, dan es mencampur sewaktu letusan. Lahar pernah terjadi di sekitar Gunung Adams meski tanpa letusan. Batuan rapuh akibat hidrotermal di puncak tiba-tiba terlepas, memicu aliran lumpur cepat yang merusak. Tepat karena alasan inilah, USGS mengkategorikan Gunung Adams sebagai gunung berapi dengan ancaman tinggi. Walau jarang meletus, gunung ini berisiko bagi pemukiman sekitarnya. Gunung berapi lain yang perlu diawasi adalah Katla di Islandia. Ini adalah salah satu gunung berapi paling kuat dan berbahaya di negara itu. Letusan terakhir terjadi seabad lalu, pada 1918. Tapi, jika meletus lagi, kekuatannya bisa 10 kali lipat dari gunung berapi Islandia lainnya. Lihat kan? Gunung itu meletus pada tahun 2010 dan benar-benar mengacaukan perjalanan udara di seluruh Eropa. Letusan Katla bisa melepaskan sejumlah besar sulfur dioksida yang dapat membentuk aerosol sulfat di atmosfer. Aerosol seperti itu memantulkan sinar matahari yang bahkan bisa menyebabkan pendinginan global sementara. Fenomena ini sering terjadi setelah letusan gunung berapi yang dahsyat di masa lalu. Meskipun letusan adalah hal biasa di Islandia, awan abu Katla kemungkinan akan melesat lebih tinggi ke langit dan menutupi wilayah Eropa yang lebih luas dibandingkan letusan yang satunya itu. Ini akan memicu pembatalan penerbangan dan merugikan ekonomi. Jika Katla meletus, pertanian, pasokan air, dan kualitas udara juga rusak. Tahun 2014, ilmuwan mencatat letusan besar dapat memicu tsunami di sepanjang pantai selatan Islandia ke arah laut. Namun, potensi dampak tsunami tersebut masih belum jelas. Katla cenderung meletus secara teratur setiap 40 hingga 80 tahun, yang berarti secara statistik letusan berikutnya sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Itulah sebabnya Katla tetap berada di bawah pengawasan ilmiah yang ketat. Gunung Cumbre Vieja di Kepulauan Kanari baru-baru ini meletus pada tahun 2021, mengingatkan orang-orang akan potensi kehancurannya. Aliran lava dari letusan ini sangat menghancurin. Lava tersebut menutupi seluruh lingkungan dan mengalir ke laut, menghancurkan lebih dari 3.000 rumah. Ribuan orang harus dievakuasi. Tapi yang paling gila,
Meskipun kerusakannya besar, para ilmuwan percaya bahwa situasinya bisa jauh lebih buruk. Letusan besar Cumbre Vieja bisa aja menyebabkan seluruh sisi barat gunung berapi itu runtuh ke Samudra Atlantik, memicu mega tsunami. Tsunami hipotetis ini berpotensi menciptakan gelombang setinggi ratusan bahkan ribuan kaki. Gelombang tersebut bisa membanjiri garis pantai di sekitar cekungan Atlantik termasuk sebagian wilayah AS dan Eropa. Untungnya, studi terbaru menyatakan bahwa kemungkinan terjadinya runtuhan sebesar itu sangat kecil. Namun meskipun peluang terjadinya mega tsunami rendah, para ilmuwan tetap menganggap bijak untuk bersiap menghadapi kemungkinan letusan karena ada potensi kerusakan yang luas. Aliran lava yang terjadi di gunung berapi ini cenderung luas dan berbahaya bagi kehidupan manusia maupun infrastruktur di pulau tersebut. Jika kamu memutuskan untuk bepergian ke Ekuador, kamu harus waspada terhadap Cotopaxi, salah satu gunung berapi paling aktif di negara ini. Gunung ini telah bergemuruh dengan letusan-letusan kecil sejak tahun 2022. Meskipun letusan-letusan ini relatif kecil, Cotopaxi memiliki potensi besar untuk letusan besar dan hal ini membuat para ilmuwan tetap waspada. Jika Cotopaxi meletus dalam skala besar, gunung ini bisa menghasilkan awan abu raksasa setinggi lebih dari 12 mil yang mengancam nyawa sekitar 200.000 orang di daerah sekitarnya. Bahaya serius lainnya adalah puncak Cotopaxi yang tertutup salju. Salju itu akan mencair sangat cepat jika terjadi letusan besar. Hal ini bisa menyebabkan banjir dan longsor yang merusak, mengalir turun dari gunung dan berpotensi mencapai daerah yang berpenduduk. Kombinasi aktivitas vulkanik dan banjir gletser ini membuat Cotopaxi menjadi gunung berapi dengan risiko tinggi. Letusan dahsyat bisa saja terjadi dalam waktu dekat, atau mungkin bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lagi. Namun upaya pemantauan sudah dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda peringatan. Gunung berapi berikutnya yang harus kita waspadai sudah terkenal, Gunung Vesuvius. Letusan dahsyatnya pada tahun 79 Masehi menghancurkan kota Romawi Pompei dan Herculaneum. Letusan terakhirnya terjadi pada tahun 1944, tetapi Vesuvius tetap sangat aktif dan menjadi ancaman besar bagi Napoli yang berada di dekatnya, salah satu kota terbesar di Italia. Letusan besar akan mengancam lebih dari 3 juta orang. Banyak dari mereka tinggal di sekitar atau bahkan langsung di lereng gunung berapi tersebut. Jika Vesuvius meletus, itu akan menjadi peristiwa yang sangat eksplosif dengan abu, batu, dan gas vulkanik yang terlontar dengan kecepatan sangat tinggi. Dan meskipun peristiwa seburuk itu tidak diperkirakan akan terjadi dalam beberapa ratus tahun ke depan, Vesuvius tetap menjadi salah satu gunung berapi yang paling diawasi di dunia. Bagaimanapun juga, gunung ini benar-benar berpotensi menyebabkan kerusakan dahsyat di daerah yang padat penduduk. Selanjutnya ada Popocatépetl yang sering disebut El Popo. Ini adalah salah satu gunung berapi aktif tertinggi di Amerika Utara yang terletak sekitar 40 mil dari kota Meksiko. Tepatnya, kedekatan dengan wilayah metropolitan berpenduduk 22 juta orang inilah yang membuat Popocatépetl sangat berbahaya. Letusan besar bisa ngirimin awan abu raksasa ke atas kota Meksiko, menyebabkan gangguan luas. Abu bisa menyumbat sistem drainase kota, mencemari pasukan air, dan bahkan menyebabkan pemadaman listrik dengan menimbulkan korsleting pada sistem kelistrikan. Selain itu, lahar bisa meluncur turun dari gunung berapi dan mencapai kota-kota di sekitarnya. Popocatépetl telah menunjukkan aktivitas seismik yang hampir terus-menerus sejak awal tahun 2000-an, dan letusan kecil cukup sering terjadi di sini. Pada awal tahun 2024, tercatat ada 13 letusan kecil yang membuat kota-kota di sekitarnya waspada. Namun, para ahli vulkanologi menganggap letusan-letusan seperti itu adalah hal yang normal untuk Popocatépetl. Saat membicarakan gunung berapi yang sangat berbahaya, kita tidak bisa melewatkan Taman Nasional Yellowstone. Taman ini menjadi rumah bagi salah satu supervolcano terbesar di dunia. Letusan besar terakhirnya terjadi sekitar 640.000 tahun yang lalu. Tapi jika monster ini meletus hari ini, dampaknya akan jauh lebih menghancurkan bagi seluruh planet. Negara bagian yang paling dekat dengan Yellowstone termasuk Montana, Idaho, dan Wyoming akan paling terdampak. Kemungkinan besar mengalami aliran piroklastik yang sangat merusak. Aliran ini yang terdiri dari campuran berbahaya antara lava, abu, dan gas bisa menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Sebagian besar wilayah negara juga akan tertutup abu vulkanik, bahkan lebih dari 1 meter di beberapa area.
Dalam skala global, letusan di Yellowstone akan mengirimkan bertonton abu dan gas ke stratosfer yang berpotensi menghalangi sinar matahari dan menyebabkan suhu global turun selama beberapa tahun. Hal ini akan mengganggu pertanian, melumpuhkan sistem transportasi, dan menciptakan kekurangan pangan dalam skala besar. Meski begitu, meskipun ada mitos populer bahwa Yellowstone sudah waktunya meletus, para ahli geologi menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Gunung berapi tidak mengikuti jadwal yang pasti, dan aktivitas di Yellowstone tidak menunjukkan tanda-tanda akan terjadi letusan dalam waktu dekat. Jadi, ya itu kabar baik. Wah, permukaan bumi berguncang, retakan panjang membelah tanah hingga terbuka. Sungai-sungai lava mengalir deras menuruni lereng. Bunyi memekakan telinga memenuhi udara, bebatuan dan serpihan lain menghambur tinggi. Awan gas dan abu vulkanik menutup langit. Ini bukan alur film bencana populer. Inilah yang terjadi jika supervulkan meletus. Tapi kemungkinan ini bukan skenario yang akan terjadi jika gunung berapi terbesar di dunia, Mauna Loa, ingin menyudahi tidur panjangnya. Pada tahun 2021, ilmuwan yakin letusan ini akan segera terjadi. Tapi sejauh ini, belum terjadi apa-apa. Aktivitas kegempaan gunung berapi itu terus meningkat, lalu kembali normal. Tapi kamu nggak pernah tahu kapan raksasa ini akan kembali aktif. Karena itu, para ahli memonitor aktivitas geologi di pulau terbesar Hawaii. Pulau besar Hawaii tersusun atas 5 gunung berapi, termasuk yang paling aktif di planet ini, Kilauea, dan yang terbesar, Mauna Loa. Objek raksasa ini meliputi hampir setengah daratan pulau itu, dan jumlah lava yang dikeluarkan Kilauea dalam sehari bisa dimuntahkan Mauna Loa dalam 20 menit. Itulah yang terjadi pada 1984. Meskipun adik Mauna Loa telah aktif untuk sementara waktu, raksasa itu masih tidur sejak erupsinya yang terakhir. Tapi, baru-baru ini, Observatorium Gunung Berapi Hawaii telah merekam lebih dari 200 gempa bumi kecil di bawah Mauna Loa. Ini mungkin berarti meningkatnya aliran magma di bawah sana. Selamat pagi, gunung berapi itu mungkin akan bangun dari tidurnya, atau enggak? Jika Mauna Loa tiba-tiba meletus, sejumlah aliran lava bisa sangat cepat dalam hitungan jam mencapai laut dan kebanyakan tempat berpenduduk serta objek wisata seperti Captain Cove. Pada 1984, saat terakhir kali gunung berapi itu meletus, lava mencapai sejauh pinggiran kota Hilo di sisi lain pulau itu. Di sanalah lokasi salah satu kampus University of Hawaii. Untungnya, beberapa pekan sebelumnya mereka dipersiapkan menghadapi bencana. Sekarang, penduduk lokal memiliki tas khusus yang siap dibawa, berisi barang-barang terpenting, termasuk dokumen dan uang. Kehati-hatian itu berguna jika terjadi evakuasi darurat. Meski sejauh ini sebagian besar erupsi Mauna Loa cuma berdampak di area puncak gunung, sebagiannya mengalirkan lava sampai ke laut, dan kamu nggak pernah tahu sekuat apa erupsi berikutnya. Nah, apa gunung tertinggi di bumi? Gunung Everest, katamu. Tergantung. Dari dasar laut sampai ke puncak, Mauna Loa 300 meter lebih tinggi dibanding puncak Himalaya yang kenaman itu. Gunung berapi ini begitu besar hingga menjadikan lempeng Pasifik tempat gunung ini berada benar-benar merosot karena bobotnya. Ilmuwan bilang ketika gunung berapi raksasa ini meletus, volume lava yang keluar per menit akan mengancam jiwa. Mauna Loa telah meletus secara teratur hampir tiap 6 tahun. Dan meski erupsi terakhirnya terjadi sekitar 40 tahun lalu, ilmuwan merasa yakin letusan itu akan terjadi lagi. Sekarang, ingat adegan yang ditampilkan di awal video? Nah, tenang, ini nggak mungkin terjadi pada Mauna Loa. Soalnya, gunung-gunung berapi di pulau besar Hawaii termasuk Mauna Loa nggak mudah berubah. Mereka termasuk kategori gunung berapi perisai. Dinampakkan gunung berapi perisai karena nggak begitu tinggi dan mirip perisai tentara yang diletakkan rata di tanah. Gunung berapi perisai terbentuk oleh lava yang sangat cair. Lava ini mengalir lebih jauh dan membentuk aliran yang jauh lebih encer dibanding lava letusan gunung berapi strato. Gunung berapi strato berbentuk kerucut dan tinggi, seperti Gunung Krakatau di Indonesia yang terkenal itu. Jadi, jika atau ketika Mauna Loa meletus, kemungkinan nggak ada awan abu atau bertonton serpihan. Yang paling berbahaya adalah lava. Karena berbentuk perisai, lavanya sangat cair dan banyak, sehingga mengalir jauh dengan cepat. Dengan memakai peta kepundan teoretis, para ahli dari Observatorium Gunung Berapi Hawaii membuat bagan aliran lava yang mungkin terbentuk. Mereka khawatir dengan gempa-gempa berkekuatan tinggi yang mengelompok. Kemungkinan ini berarti lava bergerak di bawah permukaan. 500-600 gempa bumi per hari adalah alasan serius untuk sangat waspada. Di sisi lain, ini nggak selalu berarti bencana atau erupsi yang tak bisa dihindari. Sekitar 1 dekade lalu, beberapa gempa bumi yang terjadi bersamaan menandakan sesuatu terjadi di bawah Mauna Loa.
tapi letusan nggak terjadi. Alih-alih, setengah dari gunung berapi itu bergeser sedikit ke selatan. Mungkin dengan begini, Mauna Loa memberi ruang lebih bagi magma agar cukup lapang untuk tetap di bawah permukaan. Nah, sekarang kita kembali ke erupsi dahsyat yang kita lihat di awal video. Itu yang sering terjadi jika supervulkan meletus. Supervulkan adalah gunung berapi yang setidaknya pernah meletus sekali dengan indeks letusan vulkanik 8, yaitu angka terbesar yang tercatat dalam indeks itu. Supervulkan seringnya sangat besar tanpa kerucut sama sekali. Itu karena biasanya sisa-sisa dapur magma raksasa yang pernah bergejolak meninggalkan kaldera. Ini biasanya ditemukan di atas titik panas. Supervulkan bisa menghasilkan erupsi super, dan ketika ini terjadi, supervulkan akan menyemburkan lebih dari 1000 km kubik abu, batuan leleh, dan gas panas ke udara. Dengan kata lain, 4 erupsi super bisa mengisi Grand Canyon sampai penuh. Supervulkan terbentuk ketika magma bervolume raksasa yang panas mencoba keluar dari kedalaman bawah tanah. Magma itu naik ke dekat permukaan tapi nggak berhasil menerobos kerak bumi. Karena itu, terkumpullah kolam magma besar yang menggelegak dan bertekanan di kedalaman beberapa kilometer saja. Tekanan terus bertambah karena lebih banyak magma yang mencoba naik ke permukaan, sampai terjadilah erupsi super. Erupsi super terkini terjadi di Selandia Baru. Nah, kalau aku bilang terkini, maksudku sekitar 26.500 tahun lalu. Aku belum lahir saat itu. Ketika itu, supervulkan di bawah permukaan Danau Taupo memuntahkan lebih dari 1.250 km kubik abu dan batu apung. Bayangkan, 500.000 piramida besar Giza berhamburan pada saat yang sama. Seperti itulah kekuatan luar biasa erupsi tersebut. Tapi hal paling menarik sekaligus membingungkan dari letusan itu adalah gunung berapi Taupo nggak meletus begitu saja seperti banyak gunung berapi lain. Awalnya semua berjalan seperti biasa, lebih dari 833 km kubik magma menumpuk di bawah permukaan dan tekanan makin besar. Tapi setelah batuan retak dan bagian pertama lava menyembur keluar dari kawah, terjadi masalah dan supervulkan itu beristirahat. Baru beberapa bulan kemudian erupsi dahsyat mengguncang tanah dan ribuan ton lava, batuan, serta abu melayang tinggi ke atmosfer. Tapi umur supervulkan belum berakhir. Yang paling kenamaan mungkin supervulkan di Taman Nasional Yellowstone. Raksasa ini setidaknya mengalami 3 kali erupsi sangat kuat dan entah berapa kali erupsi yang lebih kecil. Jika monster ini meletus kuat erupsi 2,1 juta tahun lalu, ia akan memuntahkan lebih dari 2.450 km kubik materi merah membara. Mungkin akan lebih mudah dibayangkan kalau dikatakan volume ini sebanding dengan 65 juta Rotunda Capitol di Washington DC yang ditumpuk jadi satu. Bagaimanapun, sekarang ilmuwan yakin Yellowstone nggak berbahaya. Untuk terjadinya erupsi, magma di dalamnya paling tidak harus 50% dalam keadaan meleleh. Adapun di kaldera Yellowstone, angkanya cuma mencapai 5-15%. Tapi tentu saja, Yellowstone bukan satu-satunya supervulkan di planet ini. Ada juga Taupo di Selandia Baru yang sudah kamu kenal. Juga kaldera Aira di Jepang, Long Valley di California, Toba di Indonesia. Suatu hari, salah satu dari supervulkan ini bisa menghasilkan erupsi super. Ada juga beberapa gunung yang disebut supervulkan dan belum aktif sampai saat ini karena belum pernah menghasilkan letusan seperti erupsi super. Misalnya pada tahun 1883, gunung berapi Indonesia, Krakatau, meletus. Kekuatan erupsinya merobek dinding gunung hingga terbuka dan air laut yang dingin mengalir ke bagian dalamnya yang meleleh. Perbedaan suhu membuat gunung berapi meledak dengan bunyi memekakan. Bunyinya terdengar sampai jarak 3.200 km di Australia. Erupsi itu memperoleh gelar bunyi paling keras dalam sejarah. Meski konsekuensinya dahsyat, ternyata belum cukup kuat untuk disebut erupsi super.